Halo teman-teman semua, ini adalah kiat-kiat saya mendapatkan nilai SKD 405. Drop it. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Benny. Di sini saya adalah CPNS tahun 2019, ya, yang 2 tahun lalu diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan di sini saya mendaftar di Pemprov DKI Jakarta sebagai guru kelas. Di sini saya hanya sekedar berbagi, hanya sekedar bercerita pengalaman saya sehingga bisa mendapatkan skor SKD 405 dan menjadi peringkat 1 di tempat instansi saya melamar. Dari cerita yang nanti saya sampaikan di sini, kembali lagi kepada teman-teman semua, bagaimana cara belajar teman-teman. Di sini saya hanya berbagi bagaimana cara saya sehingga mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tentunya yang pertama ya teman-teman, kita tentunya pertama melewati yang namanya seleksi administrasi ya teman-teman. Tentu harus betul-betul mengikuti petunjuk dalam pengisian administrasi. Dilanjutkan tentunya ada yang namanya seleksi tes kompetensi dasar ya, SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah di sini kebetulan mungkin bisa dikatakan sebuah keberuntungan bisa mendapatkan nilai skor SKD 405. Dan bagaimana cara saya? Jadi yang pertama tentu kita harus berdoa ya, itu wajib banget. Tentunya selain berdoa, dan kita pastinya meminta restu kepada orang tua kita, dan juga selain berdoa, meminta restu kepada orang tua, dan kita mencoba bersedekah. Dan tentunya sih sebetulnya hal-hal itu bukan karena ikut tes CPNS gitu ya, itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia kan gitu ya. Nah mungkin di sini saya lebih kepada cara belajar ya, cara belajarnya, strategi. Jadi tentu kita ketahui setiap orang itu memiliki strategi belajar yang berbeda-beda ya. Dari soal yang harus kita kerjakan itu kan ada 100 soal, dan itu harus dituntaskan dalam 90 menit ya kan. Tidak ada waktu untuk kita menggerutu saat mengerjakan, tidak ada waktu kita untuk melirik kiri kanan, itu nggak ada gitu. Jadi memang betul-betul saat kita tes SKD itu adalah pertarungan kita. Nah strategi belajar saya di sini untuk menghadapi SKD adalah jadi saya belajar memetakan dulu nih. Saya memetakan mana materi-materi yang masuk dalam 3 kategori. Ya, jadi ada 3 kategori yang saya coba petakan. Yang pertama kategori yang sudah saya sangat kuasai materinya. Ya, lalu ada kategori yang masih setengah nih saya kuasai, dan kategori yang sulit nih, ini sulit untuk saya kuasai. Nah, strategi yang saya gunakan adalah saya memastikan dulu yang saya rasa saya kuasai itu saya pelajari lebih dalam lagi gitu, dan yang setengah ini juga saya kuasai lebih dalam lagi. Jadi bisa dikatakan saya mencoba mencapai target minimal di mana materi tersebut tidak saya lahap semuanya. Jadi menurut saya melahap semua materi itu malah membuat saya tambah pusing, malah membuat saya tambah grogi. Jadi saya tidak melahap semua materi yang ada, tidak. Saya mencoba untuk menguasai kurang lebih 70-80% materi yang ada. Yang tadi kategori yang menurut saya mudah dan kategori yang menurut saya sedang. Nah, kedua kategori ini yang saya drill betul dalam hal pembelajaran, tes soal, cari soal itu sudah banyak ya teman-teman.
bisa mungkin beli buku, bisa juga mungkin sekarang udah banyak nih tryout, kegiatan-kegiatan pelatihan bareng-bareng, atau bisa juga cek di YouTube, atau bisa juga di internet. Semua sudah ada di internet. Jadi setelah mengerjakan soal, baru saya lihat kunci jawaban, dan itu saya coba lakukan berulang-ulang. Namun lagi-lagi saya tidak melahap semua materi. Yang saya kerjakan adalah, yang saya kejar itu materi yang saya anggap mudah sama yang sedang. Gitu. Jadi sehingga saya punya target minimal, ancang-ancang. Nah, sehingga yang sulit ini adalah yang bagian saya. Ini kan saya menjadi sebuah pertaruhan nih. Ini udah gambling. Ya, semoga mudah-mudahan yang sulit ini ada yang betul, ya kan, sehingga menambah yang tadi saya standar minimalkan. Nah, itu saat saat belajarnya. Nah, saat tesnya itu, saat tes saya mulai itu dari tes tentang kepribadian. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung tes mulai dari kepribadian, gitu ya. Jadi mulai dari kepribadian. Kenapa? Kenapa kepribadian? Karena soalnya dirasa tidak, gimana ya, itu adalah suatu soal yang memang menunjukkan sisi kepribadian kita. Jadi kalau menurut saya itu lebih cepat kita untuk mengerjakan, gitu ya. Habis kepribadian, baru ke wawasan kebangsaan, baru terakhir ke TIU, ya, intelijensi. Nah, di bagian kalau saya saat mengerjakan nih, kalau dirasa saya sulit, saya langsung skip. Nggak ada waktu untuk yang namanya mencoba. Saya penasaran nih, masa nomor 2 saya nggak bisa, pasti saya bisa. Nggak ada. Saya tidak ada waktu untuk yang seperti itu. Jadi nomor 1, saya mulai coba dari TKP dulu ya. TKP, oh ini bisa, saya jawab. Nggak ada yang namanya membaca soal 2 kali dan lain sebagainya. Mencoba untuk udah percaya diri akan bekal yang udah saya bawa sebelum tes SKD tersebut. Jadi baca soalnya nih, jadi baca soalnya, oh iya ini udah pas nih mengerjakannya. Terus pas bagian TWK, jadi kalau ya terus bagian TIU, jadi dirasa mana yang sulit itu saya skip. Gak ada waktu saya untuk menantang diri, ini saya pasti bisa, nggak ada, karena waktunya 90 menit gitu. Jadi bisa kerjakan, nggak bisa lewat. Yang mana yang bisa itu yang dikerjakan, sehingga kalau masih ada waktu kita bisa mengejar soal yang tadi kita lewati. Dan kalau syukur-syukur bisa dijawab semua dan masih ada waktu, itu bisa kita coba mereview ulang, gitu ya. Jadi itulah itulah yang saya lakukan. Mungkin kalau memang ada teman-teman yang mau ditanyakan, bisa silakan bertanya di kolom komentar, untuk nanti saya coba bantu jawab dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana pada akhirnya bisa mendapatkan nilai skor SKD 405. Saya doakan semoga teman-teman pejuang CPNS di tahun 2021 ini, baik yang CPNS atau P3K, pada intinya adalah sebagai ASN, itu bisa menggapai mimpinya. Dan jangan lupa, lagi-lagi andalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk meminta restu kepada kedua orang tua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi kalau ada mau ditanyakan, silakan bertanya saja di kolom komentar, kita diskusi bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling hebat. Di sini saya ingin berbagi dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah, sukses semua.